Siapa dari Anda yang gemar scrolling sosial media untuk cari hiburan? Walaupun terasa menyenangkan, ternyata berlama-lama bermain sosial media mempunyai dampak buruk khususnya bagi mental. Salah satunya adalah terjadinya brain rot. Apa itu brain rot? Berikut ulasannya. Brain rot adalah penurunan kondisi mental yang diakibatkan oleh konsumsi konten receh di platform sosial media secara berlebihan. Dalam jangka panjang, kondisi ini disebut dapat meningkatkan resiko terjadinya kecemasan dan depresi. Menurut psikolog Afifah Fatin menyebut, istilah brain rot sendiri bukan merupakan istilah medis, melainkan istilah kekinian yang diciptakan oleh masyarakat modern untuk menggambarkan kondisi mental mereka seusai mengkonsumsi konten sosial media secara berlebihan. Jadi sebenarnya brain rot itu tuh pertama kali muncul di tahun 1800-an ya. Dan istilah brain rot itu sendiri sekarang itu yang mempopulerkan justru Gen Z dan juga Gen Alpha. Untuk sosial media itu sendiri ya sangat berdampak itu ya, karena aktivitas pada sosial media seperti TikTok, Instagram, atau YouTube Short itu kan aktivitas yang singkat gitu ya, maksimal 30 detik sampai 60 detik dan itu sifatnya entertaining. Nah, orang itu akan mendapatkan kepuasan secara instan. Nah, dari kepuasan instan itu dan juga kalau misalnya kontennya dirasa tidak menyenangkan gitu ya, membosankan, bisa langsung scroll lagi. Nah, itu nanti efeknya jadinya rentang atensinya berkurang. Siapapun yang mengakses internet secara aktif, sosial media khususnya, tak terkecuali anak-anak, remaja, hingga orang tua pun dapat mengalami brain rot. Ada beberapa tanda sederhana jika kita mengalami brain rot. Salah satunya adalah susah berkonsentrasi saat beraktivitas sehari-hari hingga sulit melepaskan diri dari gadget. Jadinya ciri yang paling sering terlihat adalah rentang atensinya itu berkurang gitu ya. Kemudian itu juga tidak hanya menyerang kognitif, tapi juga menyerang kesehatan mental sebenarnya. Seperti jadi bisa lebih sering stres, cemas gitu ya. Jadi FOMO atau fear of missing out gitu ya. Dan juga justru bisa mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Karena yang terlihat di sosial media itu kan pasti yang bagus-bagusnya aja ya. Dari setiap orang, dari influencer gitu. Tapi yang sedih-sedihnya, yang gak enaknya pasti diumpetin. Jadinya orang gak relate dengan kesedihan orang lain. Lebih iri ngelihat, oh dia udah sukses, oh dia bahagia gitu. Nah, kira-kira sebaiknya kita main sosmed itu berapa jam ya idealnya per hari? Nah, kalau Anda berapa jam? Kalau saya sih bisa lama kayaknya. Outscreening aku itu paling di 3-4 jam ada. Oke, paling sering main sosmed apa? Instagram, udah pasti sih itu aja. Paling yang lainnya itu lebih ke LinkedIn. Sebenarnya iya ya, kalau kita lagi baca sesuatu yang emang kita tertarik, itu kadang kalau misalnya diajakin ngobrol sama orang ya kadang-kadang nggak kedengeran bahkan karena lagi sibuk mungkin nge-stalking atau apa gitu. Total? Iya. 4-5. 4-5 jam. Iya. Kalau Mbak ya? 6-an lebih. 6 lebih. Nah, kalian biasanya buka apa sih aplikasinya? Paling Instagram sih. Awalnya? Instagram, WhatsApp. Nah, ini kan kalian suka main sosmed nih. Kalian ada hal buruk gak sih yang diakibatin dari main sosmed? Misalkan otaknya suka nge-lag atau misalkan jadi lama mikirnya. Pernah ngerasa nggak? Paling hilang dopamin. Butuh buka mulu. Oke, kalau kalian pernah nggak sih? Kadang ngerasa jadi insecure sih, karena kan ngeliat pencapaian orang juga ya. Sebenarnya idealnya sih penggunaan sosial media itu kurang lebih selama 2 jam ya, terutama untuk anak-anak dan remaja yang memang saat ini sedang perkembangan otaknya itu sedang pesat gitu. Dan menurut penelitian pun perkembangan otak manusia itu berhenti di usia 21 hingga 22 tahun. Beragam kegiatan pun dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya candu dalam bermain gadget, khususnya bermain sosial media. Seperti berolahraga, berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, hingga melakukan hobi. Karena sejatinya, media sosial apabila tak digunakan secara bijak dan tepat dapat menghilangkan jati diri kita sebagai manusia untuk saling berinteraksi dengan sesama. Adi Dwinanda, Septiadi Pradana, Jakarta.